Seorang wanita muda yang polos dan penuh keceriaan ini bekerja merawat pria tampan yang lumpuh dari keluarga kaya. Awalnya pria itu sudah pasrah akan kondisinya. Namun, semangat wanita ini dalam merawatnya mengubah hidup pria itu, bahkan mereka saling jatuh cinta. Seperti apa kisahnya? Simak alur filmnya dalam video ini. Film diawali dengan diperkenalkan Will Trainer, pria berumur 30 tahun dan anak dari keluarga yang sangat kaya, memiliki segala yang diimpikan seseorang. Namun semuanya berakhir tiba-tiba ketika pada suatu hari, saat berjalan kaki dan sedang hujan, ia ditabrak sepeda motor. Adegan berganti pada Louisa Clark, yang berusia 26 tahun dan biasa dipanggil Lou, bekerja di sebuah kafe. Pelanggan menyukai wanita muda itu karena kepositifannya, kebaikannya, dan senyumnya yang ramah. Sayangnya, keuntungan hampir tidak ada. Jadi, kafe itu akan tutup, dan setelah 6 tahun bekerja, Lou kehilangan pekerjaannya. I'm really sorry. Lou memiliki keluarga besar yang membutuhkan uang, tetapi mencari pekerjaan saat ini tidak mudah. Pacar Lou, Patrick, mencoba menyemangatinya dengan mengatakan bahwa ini adalah kesempatan untuk memulai kembali dari awal. Dia menyarankan wanita muda itu untuk pergi ke pusat pencarian kerja di mana mereka dapat mencarikan posisi yang sesuai untuknya. Lou setuju dan pergi ke sana. Seorang karyawan di pusat pencarian kerja menawarkan pilihan kepadanya, posisi yang bergaji tinggi dan dekat dengan rumahnya. Tetapi ada satu syarat. Lou harus mengubah pakaiannya untuk pekerjaan ini. Tugasnya akan meliputi merawat penyandang disabilitas, mengantarnya ke berbagai tempat, memberinya makan, membantunya, dan memberikan pendampingan. Kontrak 6 bulan. Demi mendapatkan uang, Lou siap melakukannya, dan keesokan harinya, penuh antusias, ia menuju wawancara yang berlangsung di sebuah rumah mewah. Ia disambut oleh Camilla Trainer. Lou sangat gugup, terutama karena roknya mulai robek di jahitannya, sehingga ia membuat lelucon yang tidak pantas dan melontarkan omong kosong. Camilla bertanya mengapa mereka harus mempekerjakannya daripada salah satu kandidat sebelumnya. Lou menjelaskan bahwa ia cepat belajar dan mudah bergaul dengan orang lain. Camilla menceritakan tentang kecelakaan putranya yang membuatnya hampir lumpuh. Kemudian wanita muda itu bertemu Stephen, ayah Will, kepala keluarga dari kerajaan bisnis mereka. Meskipun demikian, Camilla memutuskan untuk memberi Lou kesempatan dan menunjukkan rumahnya. Wanita itu sangat berharap Lou akan menemukan kesamaan dengan Will. Akan lebih baik jika pertama dan terutama Will melihatnya sebagai teman daripada sebagai pengasuhnya. Tibalah saatnya untuk memperkenalkan Lou kepada Will. Camilla memperingatkan wanita muda itu bahwa putranya sering dalam suasana hati yang buruk. Pertemuan pertama, seperti yang diharapkan, canggung. Sebagian besar perawatan ditangani oleh Nathan dari rumah sakit, karena sebagian besar melibatkan pekerjaan fisik yang berat. Meskipun Will lumpuh, pikirannya berfungsi dengan sempurna. Dia tak pernah melewatkan kesempatan untuk melontarkan komentar pedas, yang semakin mempermalukan Lou. I'm Lou. You already said that. Di rumah, ia dengan senang hati mengumumkan kepada keluarganya bahwa ia telah diterima bekerja. Sejak hari itu, rutinitas kerjanya dimulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Nathan memberinya informasi terkini, menjelaskan obat apa yang perlu diberikan dan kapan. Bagian utama pekerjaannya adalah berbicara dengan Will dan membangkitkan semangatnya. Namun, ini ternyata jauh dari mudah karena dulu ia tidak punya apa-apa mengingat betapa tidak adilnya hidup memperlakukannya. Sekarang ia hanya menjalani hidupnya dengan susah payah. Semua upaya Lou untuk mengenal Will lebih baik selalu menemui jalan buntu karena sikap dinginnya. Will memperjelas bahwa ia tidak tertarik untuk berkomunikasi. Lou mendapati dirinya dalam situasi sulit. Ia tidak tahu bagaimana mendekati Will. Kebetulan, ia tidak lagi mencoba untuk tetap bergaya kantoran, lebih memilih pakaiannya yang biasa agak konyol. Namun, itu tidak berpengaruh sama sekali. Will sama sekali tidak memperhatikannya dan hampir tidak bertukar kata dengannya selama 10 hari berikutnya.
Lu bahkan mempertimbangkan untuk berhenti, tetapi dia tidak mampu kehilangan pekerjaannya sekarang karena saudara perempuannya, Trina, yang sendirian membesarkan putranya, Thomas, sedang mempertimbangkan untuk kembali kuliah. Trina sangat mengandalkan dukungan keluarga. Lu terlalu baik untuk menolak permintaan saudara perempuannya. Jadi keesokan harinya, dia kembali ke rumah besar itu sekali lagi. Camilla memberitahunya bahwa teman-teman Will akan datang berkunjung hari ini untuk kunjungan tak terduga. Dari ekspresi wanita itu, jelas bahwa ini akan menjadi cobaan yang sangat sulit. Rupert, sahabat Will, tiba bersama mantan pacar Will, Alicia, yang putus dengannya tak lama setelah kecelakaan itu. Lu tanpa sengaja mendengar Rupert dan Alicia mengumumkan pertunangan mereka, yang membuat Will sangat terpukul, sekeras apapun dia mencoba menyembunyikannya. Pria itu menghancurkan bingkai foto yang mengabadikan kehidupan masa lalunya. Dia sangat merindukan kehidupan yang utuh di mana dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Mendaki gunung, bermain ski, berselancar, dan berenang. Right, well you better not move until I've cleaned that up, because I've got no idea what I'd do if you pop a tire. Saat istirahat, Lu bertemu pacarnya Patrick. Dia sangat gemar berlari, sedang merencanakan perjalanan ke Norwegia bersama teman-temannya, di mana mereka berniat untuk mengikuti maraton. Terkadang Lu merasa bahwa tidak ada tempat untuknya dalam kehidupan pacarnya. Suatu ketika, Lu menempelkan kembali foto Will yang telah ia hancurkan. Will tidak begitu menyukai tindakan itu, karena tidak ingin ada kenangan masa lalunya yang tersisa di rumah. Pria itu juga menyatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan Lu. Tak tahan lagi, wanita muda itu mengatakan bahwa Will meracuni kehidupan orang-orang yang benar-benar peduli padanya dan dia ada di sini bukan karena ingin mencerahkan hidupnya, tetapi karena dia sangat membutuhkan uang. Setelah merenung, Will rela memberikan semua uangnya untuk memulihkan kesehatannya. I'm just trying to do my job as best I can. I'm not employed by you. I'm employed by your mother. Your friends got the shitty treatment, fine, they deserved it. Kejujuran dan keterbukaan Lu secara bertahap melunakkan hatinya, dan dia bahkan menyarankan agar mereka menonton film bersama. Cuaca hujan sangat cocok untuk itu. Pada umumnya, Lu tidak menyukai film-film seperti itu, tetapi yang mengejutkannya, dia benar-benar menikmati menontonnya. Setelah itu, mereka berjalan-jalan di taman perkebunan, meskipun Will sebelumnya menolak mentah-mentah, tidak ingin meninggalkan area rumahnya. Melihat betapa antusiasnya putranya berbicara dengan Lu, Camilla sangat senang. Nathan juga memperhatikan perubahan positif pada Will. Mereka hampir lupa kapan terakhir kali dia tertawa. Lu dan Nathan menemani Will ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin, yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Wanita muda itu sedih mendengar bahwa Will tidak akan pernah sembuh. Fisioterapi rutin hanya dapat mempertahankan kondisinya agar otot-ototnya tidak sepenuhnya atrofi. He's not gonna get better. We're still trying, right? Will's body no longer works below here, but no one's worked out how to fix his spinal cord yet. Musim dingin tiba. Camilla telah pergi ke London untuk urusan bisnis. Jadi Lu ditinggal sendirian untuk merawat Will yang sakit sampai Nathan tiba. Di sisi lain, Will menderita demam dan hampir tidak bisa berbicara. Lu sangat khawatir. Terlebih lagi, Stephen tidak menjawab panggilan teleponnya, tetapi untungnya, Nathan segera datang. Setelah Nathan merawat Will, Lu memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan itu dan menggeledah laptop Will. Dia menonton video ulang tahun Will di masa lalu ketika dia masih sering bepergian, bersenang-senang, dan menjalani hidup tanpa beban. Kemudian Will terbangun. Dia senang Lu ada di sini. Dialah satu-satunya yang membuatnya tersenyum. Dia belum pernah bertemu orang yang begitu spontan, baik, dan tulus sebelumnya. Lu telah menghidupkan kembali semangat hidup Will, yang mungkin belum semuanya hilang. Musim dingin berlalu, mereka kembali pergi keluar untuk berjalan setiap hari. Will menyukai selera berpakaian Lu yang tidak biasa. Lu bercerita bahwa ia pernah bermimpi menjadi seorang desainer tetapi harus menafkahi keluarganya secara finansial. Jadi ia mencari pekerjaan dan terjebak di kafe selama 6 tahun. Will menasihatinya untuk tidak menyia-nyiakan potensinya, karena hidup hanya sekali dan harus dijalani semenarik mungkin. Belakangan ini, Will kehilangan motivasi untuk merawat penampilannya, tetapi akhirnya ia mengizinkan Lu membantunya mencukur janggutnya. Wanita muda itu melakukannya dengan sangat hati-hati dan lembut.
Kemudian, ia mendengar pertengkaran sengit orang tua Will. Camilla dengan tegas menolak untuk proses eutanasia putra mereka, di mana untuk mengakhiri hidup Will dengan suntik mati. Stephen bersikeras bahwa mereka harus menghormati keinginan Will karena ia sangat menderita. Dengan proses itu atau cara lain, mereka memiliki waktu 6 bulan untuk membuatnya berubah pikiran. That you are willing to help our son end his life. Made an agreement with Will. He's my son! Yes, he's my son too! He gave me 6 months. We can still persuade him. And do you think the pretty waitress is going to do that? Karena sangat putus asa, Lou meminta nasihat Trina tentang apa yang harus dilakukan. Ia benar-benar ingin membantu Will. Trina berpikir bahwa saudara perempuannya harus menjadikan 6 bulan itu sebagai waktu terbaik dalam hidup Will. Jika Will sudah mengambil keputusan, yang bisa dilakukan Lou hanyalah membuat sisa hidupnya tak terlupakan. Lou setuju dengan ini, tetapi hanya untuk membujuk Will agar tidak meninggalkan kehidupan ini. Dia membuat daftar kegiatan terbaik yang mungkin. Orang tua Will juga berpikir itu ide yang bagus dan memutuskan lebih baik tidak ikut campur agar anak mereka bisa menjadi seperti laki-laki sejati. Segera Lou dan Nathan akan pergi ke pacuan kuda. Tetapi tidak semuanya berjalan mulus ketika setelah pacuan mereka ditolak layanannya di restoran tanpa lencana VIP. Situasi canggung pun muncul. Pada akhirnya Lou memberitahu admin persis kemana mereka harus pergi. Tempat itu tidak membuat Will terkesan, justru sebaliknya. Lou memintanya untuk memberinya setidaknya 1 kesempatan lagi dan mengundangnya ke konser musik klasik. Tentu saja, dia menerima undangan itu. Lou melakukan panggilan video dengan Trina agar dia bisa membantunya memilih gaun yang cocok untuk acara tersebut. Mereka bertiga pergi ke konser. Karena kecerobohannya, Lou terus-menerus tanpa sengaja menciptakan situasi canggung. Setelah konser, semua orang sepakat bahwa musik klasik sangat membosankan. School music person then. Hate every minute. Yeah, I can tell. Keesokan harinya, mereka pergi piknik. Lou ingin Will bertemu Patrick dan orang tuanya, dan mengundangnya makan malam di hari ulang tahunnya pada hari Kamis. Awalnya ia ragu, namun akhirnya setuju. Kemudian Will bertemu Bernard dan Josie Clark, orang tua Lou. Mereka adalah orang-orang sederhana dan ramah. Semuanya berjalan sempurna. Patrick terlambat 28 menit. Ia hanya berbicara tentang olahraga yang menjadi pusat seluruh hidupnya, yang membuat Lou merasa sedikit malu. Bernard bertanya mengapa Will belum kembali berbisnis karena pikirannya masih berfungsi dengan baik. Pria itu menjawab bahwa ia tidak pernah menemukan kekuatan untuk menerima cedera yang membuat hidupnya menjadi seperti ini sebelum dan sesudah. Ketika tiba waktunya untuk memberi hadiah, orang tua Lou memberinya album foto keluarga. Trina sayangnya tidak dapat hadir karena studinya. Patrick memberi Lou liontin berbentuk hati dengan namanya di atasnya, yang tidak terlalu membuatnya senang, tidak seperti hadiah Will, celana ketat bergaris cerah yang telah lama diimpikannya. Oh my god, I don't believe it! Best pair of tights ever! Oh, I'm gonna go try them on. Di hari berikutnya, pria itu menerima undangan pernikahan Alicia dan Rupert. Dengan tetap tenang, ia mengajak Lou berjalan-jalan bersama. Ada banyak hal yang ingin ia lakukan. Misalnya, pergi ke Paris lagi. Lou bertanya mengapa tidak, tetapi Will tidak mau karena di Paris, dia lebih suka menjadi dirinya sendiri, orang yang sama seperti sebelum kecelakaan. Dia tidak ingin merusak kenangan indah, tetapi dia bertekad untuk pergi ke pernikahan Alicia. Melupakan dendam lama, Will meminta Lou untuk menemaninya. Di rumah, akhirnya, Bernard mendapatkan pekerjaan sebagai kepala layanan teknis setelah berbulan-bulan mencari. Lou sangat senang untuk ayahnya, tetapi ketika dia mengetahui bahwa Will mempekerjakannya, dia merasa aneh. Wanita muda itu menyadari bahwa Will melakukannya untuknya agar beban keuangan terangkat dari pundaknya dan dia bisa memikirkan dirinya sendiri untuk sekali ini. Will bertemu dengan Michael Lawler, pengacaranya, yang hanya berarti satu hal. Dia belum mengubah keputusannya tentang eutanasia. Lou memberitahu Camilla tentang hal itu. Mereka semua mengira Will bahagia, tetapi tampaknya tidak cukup bahagia. Kemudian mereka pergi ke pernikahan Rupert dan Alicia. Melihat pengantin baru berjalan menyusuri lorong, Will hampir tidak bisa menahan emosinya. Hanya berkat dukungan Lou lah dia tetap tegar dan tidak memperdulikan kenalan lama yang mencoba mengasihaninya.
Lu memulai percakapan dengan Mary Rollinson, ibu baptis pengantin wanita. Wanita itu mengatakan bahwa Alicia bodoh karena telah membiarkan pria seperti Will pergi dan menikahi Rupert. Will adalah pria hebat yang mengalami kemalangan dan Mary tahu apa yang dia bicarakan. Dia meminta Lu untuk merawatnya dengan baik. Alicia mendekati Will untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya karena dia akhirnya datang. Setelah itu, Lu dan Will berdansa. Kursi rodanya sama sekali tidak menghalangi mereka. Dia mengaku bahwa Lu adalah satu-satunya alasan dia bangun di pagi hari. Lu sekali lagi menyarankan agar mereka bepergian bersama dan kali ini Will setuju. You are pretty much the only thing that makes me want to get up in the morning. I would have been over there serving the drinks. Move closer. You smell fantastic. Then let's go somewhere, anywhere in the world, just you and me. Mereka kembali ke rumah dengan bahagia dan mabuk. Mengingat janji yang dia buat kepada Will, Lu memberitahu pacarnya bahwa dia tidak akan bisa pergi bersamanya ke Norwegia. Dia benci bersepeda dan semua hal yang berkaitan dengannya. Patrick merasa sakit hati karena maraton sangat berarti baginya. Kemudian, Lu mendapat kabar Will dirawat di rumah sakit. Dia mengalami pneumonia kambuh yang keempat kalinya dalam 2 tahun. Setiap kali kambuh bisa jadi yang terakhir. Lu menghabiskan malam di rumah sakit, tidak pernah meninggalkan ruang Weyel. Will telah menjadi sangat penting baginya. Nathan memutuskan untuk berbicara jujur dengan Lu, menjelaskan bahwa eutanasia adalah pilihan sadar Will, pilihan yang sepenuhnya berhak dia buat. Nathan telah mengenal Will selama 2 tahun dan sering mendengarnya menjerit kesakitan di malam hari. Hanya dengan Lu, Will mencoba terlihat kuat. Namun, Lu tidak dapat menerima ini dan siap melakukan apapun untuk menjaga Will tetap hidup. Saat kembali ke rumah, Patrick mengatur makan malam romantis untuk Lu sebagai upaya untuk berbaikan dengannya. Mereka telah berpacaran selama 7 tahun, namun mereka masih belum tinggal bersama. Lu tidak pernah meminta lebih dari sekadar hubungan mereka. Upaya rekonsiliasi mulai berantakan ketika Patrick mengetahui bahwa pacarnya tidak hanya akan menemani Will dalam perjalanan, tetapi pengalaman terbaik menanti mereka. Dan meskipun Lu baru mengenal Will selama 5 bulan, dia memilih Will daripada pacarnya. Tentu saja membuat Patrick kecewa. Dalam perjalanan Nathan ikut terbang bersama mereka untuk memantau kondisi Will. Mereka menginap di hotel mewah dengan fasilitas lengkap. Selama beberapa hari berikutnya, mereka menikmati laut, pantai, makanan lezat, dan matahari. Nathan bertemu dengan seorang wanita muda cantik bernama Karen dan pergi bersamanya, memberi Will dan Lu kesempatan untuk berduaan. Di luar, hujan deras dan badai menerpa, sementara di dalam ruangan, suasananya hangat dan nyaman. Will meminta Lu menginap untuk menemaninya malam ini, dan di saat yang canggung, mereka berciuman. Keesokan harinya, mereka terus menikmati waktu bersama, dan di malam hari, mereka menatap langit berbintang. Will mengatakan kepada Lu bahwa dia luar biasa. Bersamanya, dia merasa hidup kembali. Will terkejut bahwa Lu mengetahui tentang eutanasia tersebut. Lu berjanji akan membuatnya bahagia karena yang terpenting adalah mereka saling mencintai. Tetapi ini tidak membuat Will mengubah keputusannya. Itu mungkin kehidupan yang baik, tetapi itu bukanlah hidupnya. Dia tidak akan pernah menerima situasi ini. Sambil menangis, Lu memohon padanya untuk mempertimbangkan kembali, tetapi Will hanya menginginkan yang terbaik untuknya. Setiap pagi, Will bangun dalam keputusasaan dan tidak tahan lagi. Dia menunggu semua rasa sakit dan penderitaan berakhir, dan Will akan senang jika Lu menemaninya ke Swiss dalam perjalanan terakhirnya. Lu tidak mengerti bagaimana Will bisa meminta hal itu padanya. Itu adalah tindakan yang sangat egois. Lu telah berusaha keras, tetapi pada akhirnya, dia merasa tidak berdaya untuk mengubah apapun. I promised my parents 6 months, and that's what I've given them. I thought that I was changing you. Come with me. Nothing was ever going to change my mind. No. In front of you, and all you can say is no. Louisa. Penerbangan pulang berlalu dalam suasana yang sangat suram. Di bandara, mereka disambut oleh Camilla dan Stephen. Dari raut wajah Lu, mereka langsung mengerti bahwa perjalanan itu tidak berjalan lancar. Wanita muda itu menolak pembayaran dan hanya meminta maaf. Setelah itu dia pergi.
Trina sangat sedih mendengar bahwa semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Dia memeluk saudara perempuannya sebagai tanda dukungan. Ketika Josie mengetahui tentang eutanasia, dia sangat marah. Menurutnya, itu sama saja dengan pembunuhan dan seseorang dalam kondisi seperti Will tidak dapat membuat keputusan seperti itu. Tetapi Bernard tidak setuju dengan istrinya karena itu adalah pilihan Will. Tidak ada dan tidak seorang pun dapat memaksa seseorang untuk berubah. Bernard menasihati putrinya untuk berada di sisi Will di saat-saat terakhir hidupnya. Jika tidak, dia akan menyesalinya seumur hidup. Who says you failed? No one could have done more than you. Trina mengantar saudara perempuannya ke Swiss. Camilla dan Stephen sangat senang melihat Lou di sana dan berterima kasih padanya atas segalanya. Will merasa sangat tenang mengetahui bahwa wanita yang dicintainya akan berada di sisinya hingga saat-saat terakhir. Mereka larut dalam pelukan satu sama lain untuk terakhir kalinya. Will sangat berharap semuanya bisa berbeda, tetapi takdir telah menetapkan sebaliknya. Dia meninggal dunia dikelilingi oleh orang-orang terdekatnya. Beberapa minggu berlalu setelah kematiannya. Mengikuti instruksi dalam surat perpisahan Will, Lou pergi ke Paris dan mengunjungi tempat-tempat favoritnya. Will juga meninggalkannya sejumlah besar uang agar dia bisa memulai hidup baru. Membaca baris-baris surat ini, Lou menangis. Dia mengenakan celana ketat bergaris yang diberikan Will kepadanya hadiah ulang tahunnya. Dan film berakhir. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di alur film lainnya.